Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Fauziah dengan NPMD 1200425 dari kelas Manajemen C semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Desan Hendriawan, STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertanyaannya yaitu, jelaskan satu berita tentang kasus penipuan online dan modus penipuannya. Saya akan membawakan berita tentang kasus penipuan online di Shopee. Tren belanja online yang semakin pesat perkembangannya ternyata mendorong para penipu Shopee untuk semakin gencar melakukan penipuan. Marketplace menjadi lahan menggiurkan bagi para penipu lantaran tingginya transaksi yang dilakukan secara online. Kemudahan berbelanja di marketplace memang mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem belanja online. Kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu. Cukup membuka situs atau aplikasi marketplace seperti Shopee, pilih barang yang dibutuhkan, lakukan pembayaran, dan barang akan dikirim ke rumah. Salah satu lokapasar atau marketplace yang kian populer digunakan di Indonesia adalah Shopee. Seperti halnya lokapasar lainnya, Shopee juga tidak bebas dari ancaman penipuan. Modusnya dapat berupa perbaikan teknis akun hingga memenangkan undian berhadiah berupa uang tunai puluhan hingga ratusan juta rupiah, gawai mewah, kendaraan roda 2 atau roda 4, hingga hadiah menarik lainnya. Jika ditanggapi, biasanya pihak penipu meminta syarat-syarat tertentu yang merugikan pengguna. Misalnya meminta kode OTP, data pribadi rahasia, PIN ShopeePay, meminta dikirim sejumlah uang tertentu, dan lain sebagainya. Jenis penipuan yang akan saya sampaikan berdasarkan kasus yang banyak beredar dan tidak menutup kemungkinan ragam penipuan lainnya bisa terjadi. Oleh karena itu, pengguna lokapasar, khususnya Shopee, harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap tawaran menggiurkan yang ganjil dan mencurigakan. Penipu Shopee sepertinya akan terus ada selama pelanggan belum berhati-hati saat melakukan transaksi. Inilah pentingnya untuk mengetahui modus-modus penipuan yang pernah terjadi di Shopee. Ada beberapa bentuk penipuan yang mungkin terjadi, di antaranya 1. Penipuan mitra Shopee melalui deskripsi barang yang salah. Salah satu kekurangan dalam berbelanja online adalah kita tidak bisa memastikan apakah produk yang ditawarkan asli atau palsu. Para mitra Shopee tentu mengklaim barang-barang yang dijual adalah produk asli. Namun kenyataannya beberapa kasus penipuan menggunakan produk palsu atau KW tetap terjadi. Untuk mengantisipasi tertipu oleh barang palsu, kita bisa mengecek status toko. Shopee memberikan gelar star seller kepada toko-toko yang memiliki reputasi terpercaya. Salah satu keaslian produk yang dijualnya. Dilansir dari laman Shopee, toko star seller tidak diperkenankan untuk menjual barang yang mengandung unsur palsu atau tiruan. Terdapat keterangan KW dan produk share in jar atau produk yang dijual dalam kemasan kecil. Kemasan ulang dalam share in jar tidak menjamin keaslian produk. Bila Anda mengalami penipuan produk karena kesalahan deskripsi barang, segera laporkan penipuan ini kepada Shopee. Anda bisa melaporkannya dengan mengunjungi halaman akun mitra Shopee, lalu klik laporkan pengguna. Yang kedua, penipuan Shopee yang mengirim barang rusak. Ada juga beberapa akun penjual yang mengirimkan barang rusak kepada pembeli. Kasus ini bisa dilaporkan dan uang akan dikembalikan. Namun biasanya para penjual yang mengirim barang rusak cenderung bersikap agresif. Penjual akan meminta pembeli untuk segera melakukan konfirmasi setelah barang datang. Beberapa penjual bahkan menelepon lewat nomor ponsel. Masalahnya, kebanyakan pembeli pemula justru terintimidasi oleh sikap penjual. Alih-alih mengklik tombol laporkan pengguna, pembeli yang panik justru mengklik tombol barang sudah diterima. Apalagi pembeli tidak memiliki bukti berupa video atau foto ketika membuka paket barang yang rusak. Modus penipuan barang rusak ini biasanya terjadi pada barang-barang elektronik, seperti penipuan melalui deskripsi barang yang salah. Anda bisa menghindari penipuan ini dengan mencermati status penjual.
Mitra Shopee dengan status star seller tidak diperkenankan untuk menjual barang bekas atau rusak. Shopee akan mencabut status star seller bagi penjual yang melanggar. Yang ketiga, penipuan ShopeePay melalui undian hadiah. Penipuan ShopeePay melalui SMS ini merupakan penipuan yang disebut phishing. Phishing adalah upaya masuk ke akun seseorang dengan mencuri informasi penting, seperti data diri pribadi dan kata sandi. SMS tersebut biasanya mengumumkan kamu baru memenangkan hadiah dari Shopee atau ShopeePay. Penipuan yang mengatasnamakan Shopee melalui SMS biasanya meminta untuk membagikan nomor kartu kredit. Sang penipu akan mendorong untuk segera mengirimkan informasi tersebut dengan dalih agar tidak kehilangan hadiah. Modus penipuan ShopeePay ini sebenarnya mudah diidentifikasi. Selain nomor alamat pengiriman adalah bukan nomor resmi Shopee, coba perhatikan cara mereka menyapa secara tidak formal. Penipu juga akan menyertakan tautan atau link yang bukan situs resmi Shopee. Maka dari itu, kita harus mengetahui akun-akun resmi milik Shopee. Itulah beberapa penipuan yang bisa terjadi di marketplace manapun, termasuk Shopee. Meskipun demikian, kita jangan terlalu takut berbelanja secara online, karena banyak keuntungan dan diskon yang bisa didapatkan. Syaratnya tentu saja harus berhati-hati saat akan membeli barang secara online. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.